Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Salam, Pak. Ini baru 14 yang datang, sudah jam 7. Udah, saya mulai aja. Sekarang tanya, biar nanti menyusul. Mulai aja ya. Supaya materinya dapat banyak ini. Saya share screen aja langsung. Oke, ini ya. Ini yang kemarin kita bicarakan itu ya. Jadi ini kondisi awal. Kondisi awal. Ini penting, kondisi awal itu. Apa saja kondisi awalnya itu? Panjangnya L. Semua masih ini, masih apa? Masih belum ada apa-apanya ini. Jadi ini baloknya juga belum bergerak, ya. Baloknya, kemudian bekasnya itu juga belum bekerja. Ya. Demikian pula di sini jepitnya juga belum bekerja. Ini dijepit. Dijepit. Ya, jadi ini semua belum bekerja. Kemudian diberi gaya. Ini proses. Berarti ini pada posisi T sama dengan T0. Biasanya kita beri karena belum ada apa-apanya, belum berproses, maka bisa aja T0-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian diberi gaya. Ini gaya tarik. Gaya tarik pada balok. Kalau gaya tarik pada balok, maka ini bekerja, bekasnya bekerja. Jadi ini bekas bekerja. Sehingga koefisien bekasnya juga bekerja. Ya, K-nya ini bekerja. Koefisien bekasnya baru kita gunakan. Demikian pula jepitnya ini juga mengalami, juga bekerja ini. Jepit juga berproses. Jepitnya ini. Karena ada 3 sistem ini ya. Ini satu sistem sendiri. Kemudian bekasnya ini satu sistem sendiri, sistem 1. Kemudian ini sistem 2. Kemudian baloknya ini sistem 3. Sebetulnya gaya F ini dipekerjakan pada balok ini. Coba kita urut aja di sebelah kanan ini. Ya. Sebelah kanan yang baloknya ini. Kalau ini landasannya ini adalah kasar, maka dia punya gaya tarik, gaya hambat, yaitu yang disebut sebagai gaya gesek.
Sehingga pada balok ini akan terdapat dua gaya, yaitu gaya F sendiri dan gaya geseknya. Gaya gesek ini bisa dihitung apa yang disebut dengan friksi, yaitu F, ya, F sama dengan, jadi ini gaya beratnya G, kemudian ini ada normalnya, normal ke atas. Gaya normal ini dikalikan dengan koefisien geseknya. Normal yang sama dengan G ini kali koefisien geseknya. Saya beri koefisien geseknya, saya beri indeks K1, koefisien geseknya. Sehingga pada sistem yang di depan ini, sistem 3 itu bekerja dua gaya, yaitu F sendiri yang memang kita tarik, kita beri, kemudian gaya geseknya. Jadi pada sistem 3 itu berlaku hukum Newton. Hukum yang berlaku pada balok ini adalah hukum Newton. Kemudian pada sistem 2. Pada sistem 2 ini ada pegas. Gitu. Ya, ada pegas di sini. Pegas ini bekerja karena ada gaya tarik. Gaya tarik yang disebabkan karena balok ini ditarik sebesar gaya F. Gaya tarik ini yang gandeng dengan sistem yang di depannya, gitu. Sehingga ini akan bekerja bekasnya ini, gitu ya. Nah, ini hukum yang berlaku di sini adalah hukum fix. Hukum fix. Jadi yang berbeda dengan baloknya, yaitu F, ya, F2 sama dengan min K kali delta X. Bahwa gaya tarik yang bekerja pada bekas itu akan dilawan oleh gaya tarik dari bekas itu sendiri sebesar K kali X. Gitu. Ini pada sistem yang 2. Pada sistem 3, ini jepit ini akan bereaksi karena yang dijepit itu adalah bekasnya. Jadi pada A-nya ini. Maka pada titik A ini akan ada reaksi yang disebabkan karena gaya tarik dari bekas ini. Gitu. Jadi kalau di depannya itu adalah gaya, misalkan gaya tarik Ft, maka reaksi dari jepit itu akan sama dengan besar gaya tariknya yang berlawan arah, gitu. Sehingga ini F jepit itu akan sama dengan F jepit itu akan sama dengan gaya di depannya, gaya tariknya, yaitu Ft. Itu 1, 2, 3 dengan hukum yang berbeda. Gitu. Sehingga ini kalau kita bangun suatu model, maka akan ada rangkaian yang dilakukan oleh masing-masing sistem. Jadi ini 1, 2, kalau ini saya nyatakan sebagai A, B-nya itu adalah bekasnya, C itu adalah baloknya. Itu. Jadi antara sistem 1 dengan 2 itu dihubungkan oleh interface A atau interface 1 ini. Sistem yang menghubungkan antara sistem 2 dengan sistem 3 itu dihubungkan oleh konektor 2 ini. Atau secara himpunan karena dia hanya sifatnya interface, bersinggungan, itu seperti ini. Nah, jadi ini ada A, jepitnya,
kemudian di sini B cepitnya, dan di sini C. Jadi AP ini sebagai penghubung, sebagai interface antara sistem 1, sistem 2, dan sistem 3. Gitu. Pertanyaannya adalah apakah masing-masing sistem itu bisa dibangun suatu model? Bisa. Gitu. Model itu bisa berbentuk model fisika, model kimia, model biologi, tapi punya kondisi batas dan kondisi awal. Jadi ilmu-ilmu yang lain, fisika, yang mendukung pada objek, itu bisa digunakan dalam membangun model. Cuman harus diketahui bahwa model itu sendiri tidak bisa hanya terdiri dari model-model ilmu yang lain, tapi juga ada batasan-batasannya, ada kondisi awalnya dan ada kondisi batasnya. Itu yang dimaksud dengan model. Gitu. Karena ini bekas yang ditarik, ya, kemudian ada baloknya, maka masing-masing interface ini harus dihubungkan sehingga semua sistem ini menjadi satu sistem. Jadi subsistem ini menjadi sistem. Jadi sistem modelnya menjadi suatu sistem. Jadi dari sistem 1 itu bisa dibangun suatu model juga yang disebut subsistem. Model 2 disebut sebagai subsistem. Model 3 sebagai subsistem. Integrasi dari ketiga subsistem itu menjadi sistem. Model apa ini? Model tentang rangkaian balok yang dihubungkan dengan bekas, dijepit pada ujung A-nya, kemudian ditarik dengan kayak F, itu modelnya. Berbentuk model sistem. Gitu. Ya. Jadi saya mulai dari komponen-komponennya, dari sistem-sistem. Sehingga kalau nanti ada rangkaian kejadian, maka setiap kejadian itu bisa saudara anggap sebagai fenomena yang memunculkan suatu masalah. Masalah itu saudara selesaikan melalui model yang saudara bangun. Gitu. Kalau kejadian atau fenomena-fenomena itu berangkat dari satu objek yang saling bersinggungan, maka masing-masing fenomena itu bisa digabung jadi satu. Jadi suatu model sistem dalam skala besar. Gitu. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Itu kuliah sampai sarapan ya? Nggak apa-apa kok sarapan. Ya. Oke. Boleh, kuliah sambil sarapan juga boleh. Saya sih sudah tadi sarapan. Mohon maaf Pak, sebelumnya tadi ini saya mau izin bertanya Pak. Yang untuk bentuk himpunannya itu kan tadi Bapak bilang dia cuma bersinggungan ya Pak. Nah kalau misalnya dia itu interseksi, itu apakah bisa Pak? Kalau misalnya dalam satu sistem terus ya itu saya mau nanya itu sih Pak. Bisa, sama aja sebetulnya kalau interaksi itu berarti di dalamnya itu memuat komponen dari himpunan yang lain gitu kan, dan kan di situ dan sebetulnya sama aja nanti kalau digabung menjadi suatu sistem dia juga juga mengandung komponen itu gini sama gini tok itu sebetulnya sama aja gitu dengan dia hanya mempunyai suatu interface sama aja gitu. Karena kalau ini sebetulnya ini pintu gitu loh, pintu yang merupakan indikator untuk menunjukkan bahwa antara A, misalkan ini A, ini C aja ya, C, kemudian ini B. Ini adalah pintu atau suatu indikasi bahwa A dan B ini saling berhubungan.
dalam satu sistem. Gitu. Ya. Ini kita kembali ke objek ini ya. Kembali ke objek. Kalau misalkan seperti ini, interseksi seperti ini, sebenarnya sama aja. Jadi yang di sini itu punya ciri di A, punya ciri di B. Ini misalkan C. Kalau X misalkan di dalam A, jadi seperti teori himpunan itu aja. Kemudian Y di dalam B, maka di C itu akan terdapat X dan Y yang berada di dalam C. Itu. Jadi jangan diasosiasikan objek itu sebagai suatu himpunan. Jadi objeknya di sini adalah suatu kejadian, gitu loh. Ya. Jadi kalau misalkan ini A-nya dijepit, maka A-nya itu menjadi suatu objek, ya, atau jadi sebagai suatu fenomena. Ini B. Untuk supaya antara jepitnya ini, temboknya ini dengan pegasnya ini menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan dari rangkaian antara bekas ini dengan balok yang dijepit kemudian ditarik dengan gaya F. Gitu, logikanya seperti itu. Ya, dari kondisi objeknya ini. Kalau seperti ini objeknya kan nggak mungkin ada interseksi di sini. Jadi titik-titik A ini, konektornya ini hanya sebagai indikasi bahwa dia sistem. Gitu aja. Jadi nggak mungkin kita larikan kepada suatu himpunan gitu, nggak mungkin. Jadi kalau objeknya seperti ini, pasti dia berbentuk ini interface gitu. Kecuali kalau saudara objek ini saudara ambil sesuai dengan definisi sebagai lokasi atau wilayah. Misalkan seperti itu, lain, beda. Misalkan Surabaya dengan Sidoarjo, ini berhimpit. Jadi ada interface di sini. Tapi kalau saudara melihat ini Surabaya, Sidoarjo misalkan. Tapi kalau saudara mengamati itu Malang misalkan, dengan Surabaya, ya jelas tidak ada interface-nya, nggak ada. Yang ada adalah lintasan pet di sini, penghubung itu berarti saudara mendefinisikan objeknya itu sebagai lokasi gitu loh. Jadi ada pergerakan dinamis di sini antara Malang misalkan dengan Surabaya. Apa itu? Tidak mesti harus manusia yang bergerak. Mungkin hasil komoditi misalkan, komoditas misalkan, hasil panen di Malang misalkan, sayur-sayuran bisa masuk di keputaran misalkan. Itu kan ada pergerakan mobilitas komoditas, mobilitas finance, bisa uang gitu loh. Ada aliran uang bisa, tidak mesti ini, itu kan sama aja gitu. Ada pergerakan gitu. Ya, ada mobilitas antara sesuatu daerah dengan daerah lain gitu. Yang saudara mendefinisikan objeknya itu sebagai suatu lokasi. Lah dari sini fenomenanya aja saudara ambil. Karena antara lokasi ini, kedua lokasi ini saudara hubungkan melalui suatu lintasan ini, lintasan L ini, maka fenomenanya itu bisa saudara ambil sama antara M dan S, Malang dan Surabaya, atau fenomenanya saudara konsentrasi di S. Misalkan konsentrasi di S di Surabaya, kemudian saudara bisa mengaitkan yang ada di Malang karena ada pergerakan dan punya pengaruh terhadap fenomena yang ada di S. Misalkan saudara ngambil P1 ini.
apakah fenomena ini itu ada kaitannya dengan kejadian di Malang gitu. Nggak bisa diselidiki karena ada pergerakan komoditas, pergerakan keuangan, pergerakan orang, gitu kan. Ya apa aja yang ada di dalam objek ini gitu. Lah, kalau ini sebagai objek, A sebagai objek, bekas sebagai objek, M sebagai objek, maka di dalam objek ini yang kita amati pergerakannya atau disebut mekanikanya. Di balok juga mekanikanya, kita ambil balok ini sebagai objek, ya. Apa itu hukum Newtonnya? Demikian pula pada bekasnya, demikian pula pada speednya, gitu, ya. Oke. Sehingga, oke. Identifikasi objeknya seperti itu, seperti apa yang katakan tadi ya. Jadi ini delta X, ya. Ini bisa, ini kalau di rumusnya konveks itu hanya F sama dengan min KX itu aja. K-nya koefisien bekas. Tapi sebenarnya lengkapnya ada delta X karena ada elastisitas, ada pergerakan gitu loh. Ini bekasnya kan molor gitu loh, ya kan? Kok dilepas balik lagi gitu, ya kan? Ya, jadi ini ditarik. Tapi bekas itu tidak mesti ditarik, kadang ditekan. Yang sering kita ketahui itu kan yang ditekan, bukan yang ditarik. Di mobilmu itu kan mesti ada ini shock absorbernya tuh, atau peredam lah gitu. Jadi peredamnya ini, ya, ada pirnya, ada pir, kemudian ada peredamnya gitu, ya. Tapi yang hidrolis lain lagi gitu, ya. Kalau hidrolis itu kan beda gitu. Tapi termasuk proses kerjanya sama, sebetulnya sama dengan bekas ini. Dan sama-sama ditekan, kemudian dia meredam getaran. Kok ini juga, kok ditekan, dia bisa meredam getaran gitu. Jadi mengeliminasi getaran, absorpsinya kan gitu, diserap getarannya itu sehingga jadi netral. Identifikasi objeknya seperti itu, kemudian fenomena ini, ya. Saudara bisa bangun fenomena sendiri di objeknya tadi itu, ya. Jadi ini satu contoh, gitu ya. Kemudian berarti kalau kita pakai hukum Newton, maka hukum Newton yang ini, bahwa sigma gaya itu sama dengan M kali A, ya. Ini yang ini kan bekerja pada balok sebagai subsistem 2. Ini ya, 3 ya, 3. Gitu. Kemudian yang ini konveksnya berlaku gitu ya. Ya, jadi ada koefisien gesek F plus gaya berat benda. Nah, ini berarti ini apa? Gaya gesek ini. Ini gaya gesek. Gaya gesek. Kemudian KX. KX itu adalah gaya reaksi dari bekas. Gaya reaksi bekas. Gitu. Kan ditarik sebesar F, kemudian dia molor. Itu molornya sebesar delta X tadi itu. Sehingga si bekasnya itu nggak diam aja. Pada kondisi normal kemudian dia tarik, maka dia akan memberikan lawanan. Lawanannya itu sebesar KX ini.
Itu karena arahnya berlawanan dengan gaya tariknya, maka diberi nilai negatif kan. F sama dengan min Kx itu. Ya, min Kx. Itu. Ya. Jadi ini fisika ya. Sehingga sigma gayanya seperti ini. Nih. Ya. Dengan parameter K, berat bandanya N adalah konstan, gitu ya. Berdasarkan fenomena bahwa gaya tarik F akan berhenti bekerja jika reaksi bekas berhenti, ya. Gaya tarik F akan berhenti bekerja jika reaksi bekas berhenti. Artinya gaya reaksi dengan gaya tarik sama atau balok berhenti bergerak, gitu. Jadi ini pada kondisi yang setimbang nih. Ini kondisi setimbang. Kesetimbangan gaya, gitu ya. Jadi kan gini. Jadi ini F-nya, kemudian yang bekerja berlawanan dengan F itu kan Kx. Kemudian ada lagi, yaitu apa? Kayak geseknya tadi, yaitu F kali N. F itu koefisien geseknya, kali N itu gaya beratnya atau gaya normalnya, gitu. Nah, ini kan seimbang, setimbang, bahwa berat gaya tarik yang ke kanan itu sama dengan gaya reaksi yang sebelah kiri, kondisi setimbang, ya. Sehingga F-nya itu sama dengan ini arahnya ke sana kan, sama kan, gitu, yaitu Fn plus Kx, itu sama, gitu ya. Sehingga yang dijepitnya juga sama, jepitnya ini, itu kan ditarik sebesar gaya F tadi, nah ini jepitnya. Jadi ini ada F jepit, reaksi dari jepitnya itulah itu yang sama. Jadi F jepit sama dengan F gaya tarik, yang sama aja dengan ini Kx plus Fn. Berapa besarnya gaya jepitnya itu? Ya ini sama dengan F gaya tariknya itu, atau sama dengan gaya reaksi dari bekas ditambah dengan gaya geseknya, gitu. Ya, jadi seperti ini. Ini yang bawah ini. Ini pada posisi setimbang, ya, setimbang. Ya, jadi F min Kx min Fn sama dengan 0, atau F ini, atau F maksimum sama dengan Kx plus Fn maksimum, F maksimum. Ya. Oleh karena Kx maksimum dan Fn konstan, maka F maksimum, ya, ini dicari F maksimumnya, ya. Coba sekarang misalkan kecepatan itu dinyatakan seperti ini, ya. Ini sudah jadi model ini, ya. Ini sudah jadi model matematikanya, gitu. Yang ini, ya. Coba T0-nya sama dengan 0, kondisi batasnya. Kemudian X sama dengan L.
kondisi awal. Kondisi batas, kondisi batasnya ya, X sama dengan L plus delta X. Itu ya. Kemudian di X dt konstan. Menariknya itu konstan. Jadi bergeraknya balok tadi itu konstan gitu loh ya. Oh, jangan konstan. Jadi coba dihapus lagi aja, dihapus. Soalnya ini ada kecepatan ini. X sama dengan XL plus delta X, kemudian F maksimum konstan. Itu aja. Udah. Jadi ini kondisi awal dan kondisi batasnya udah ada. Ini adalah model matematikanya gitu. Ya. Dalam bentuk persamaan diferensial gitu ya. Jadi K-nya diketahui, dari sini K konstan ya, kan diketahui kondisi awalnya. Kemudian G-nya konstan, G kayak berat balok, konstan, ya. Udah, itu aja. Kemudian kondisi batasnya X sama dengan L plus delta X, ya. Itu. Kemudian M maksimumnya konstan, gitu. Ya. Ini modelnya, model matematikanya. Itu. Sekarang coba kita nyatakan dalam bentuk lain ya. Kalau dx dt itu kan sama dengan v, ya. Dx dt sama dengan v, sehingga dv dt sama dengan dx kuadrat dt kuadrat, atau kx sama dengan fn kali m dv dt. Itu. Sekarang perhatikan gaya hambat Fn. Jadi friksinya tadi atau gaya geseknya. Gaya ini didefinisikan sebagai perubah terhadap besaran kecepatan dari objek, atau dapat pula merubah arah maupun ukuran objek. Oleh karena itu, gaya yang bekerja pada objek dan menyebabkan bergerak disebut gaya yang tidak seimbang dan menyebabkan terjadinya perubahan kecepatan. Nah, gaya hambat itu samaan F kali N itu bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. C kali dx dt kali B. Ya. Ini definisi ini dari atas ini. Jadi gaya hambat ini didefinisikan seperti ini. Sebagai perubah terhadap besaran kecepatan. Kecepatan apa? Baloknya tadi itu. Baloknya tadi itu. Ya. Jadi ini kan menghambat ini. Ini F-nya. Ini F-nya. Kemudian ini Fn-nya. Gitu. Dikalikan dengan P. Sehingga gaya hambat itu bisa dinyatakan seperti ini. Gitu. Sehingga yang di atas tadi, d kuadrat x dt kuadrat itu bisa saya nyatakan seperti ini. Kemudian pemisahan yang di atas tadi itu bisa saya rubah seperti ini. Sehingga modelnya menjadi model sistem. Nah, ini model sistem. Ini model sistem.
dengan variabel keadaannya V dan X. Jadi variabel keadaannya V dan X. Itu kondisi awalnya seperti ini. Coba bedakan dengan yang tadi itu. Jadi Fn itu plus Kx, gitu ya. Kx sama dengan M D kuadrat X dt kuadrat. Ini kan PD nih, ya kan? PD ini kan bisa saya selesaikan. Coba M D kuadrat X dt kuadrat, gitu ya, min Kx ya sama dengan Fn. Itu. Coba M-nya saya hilangkan, jadi ini K per M, ini per M. Tuh. Ya. Udah seperti ini. Saya misalkan bahwa ini karena K-nya kemudian M, kemudian N, ya, kemudian F sebagai gaya gesek itu lebih besar 0, artinya positif dia. Itu. Maka saya bisa misalkan bahwa K per M itu sama dengan A misalkan. Kan ini koefisien-koefisiennya positif semua ini. Massa juga positif, ya. Kemudian Fn, ya. F itu friksi, itu koefisien gesekan itu biasanya diukur berdasarkan pada landasannya. Kalau dia kasar maka koefisien geseknya lebih besar gitu. Ini M, ini sama, saya misalkan sama dengan B, sehingga bentuknya menjadi gini, D kuadrat X dt kuadrat min A X, itu A-nya konstan, B-nya konstan, sama dengan V. Ya, ini kan PD apa ini? Coba, apa PD apa ini? PD, halo? Halo? PD apa ini? PD linear tingkat 2, Pak. Oke, PD linear tingkat 2. Betul. Jadi derajat berapa ini? PD linear tingkat 2 derajat, beda derajat sama tingkat. Derajat berapa ini? Halo? Derajat? Sama saya nggak tahu ini. Derajat 1. Kok bisa, Pak? Bisa aja. Coba ini diselesaikan kan bisa ini. Kok diselesaikan kan ini bisa. Coba nanti diselesaikan, maka penyelesaiannya Y-C-nya itu sama dengan C1 ya, E pangkat AT ya. Y partikulirnya, YP-nya apa ini? YP-nya seper ya D min A, ini D min A kali B, gitu ya. X ini ya, X bukan Y tapi X
Ini X, XC, XP. Ya. Ini kan berarti sama dengan ini karena ini konstan gitu. Kalau konstan dia berarti apa hasilnya ini? Hasilnya ini apa? Nah, masih ingat nggak? Nah, jadi XP, saudara sudah ambil teori persamaan diferensial biasa gitu. Jadi kan B kali D min A dioperasikan terhadap 1. 1 ini bisa ditulis E pangkat 0 T. Itu sehingga hasilnya XP sama dengan min V per A. Itu D-nya ini diganti koefisien dari ini. B min B per A gitu. Sehingga penyelesaian PD-nya ini jadi X sama dengan XC plus XP. Gitu. XP. Ini PD biasa ini, saudara pasti paham itu. Saya pakai D berarti ini operator D. Gitu ya. Jadi C1 E pangkat AT min B per A gitu. Oke, C1-nya dicari. Gitu. Benar ini. Halo? Benar apa salah ini? Halo? Iya, Pak. Salah. Kok iya, Pak? Salah ini. Saya menyelesaikannya salah. Ini harus tambah C2. Kenapa? Karena ini tingkat 2. Kalau tingkat 2 itu konstanta sembarangnya harus 2 banyaknya, yaitu C1 sama C2 gitu. Jadi ini plus C2. Ini baru benar. Saya lihat tadi kok, loh, konstanta sembarangnya kok baru 1, C1 aja. Dari sini loh, dari sini. Jadi untuk mendapatkan EC, E komplement, itu ruas kanannya dibuat sama dengan 0. Itu sehingga bentuknya menjadi D kuadrat X. Ya. Jadi ada 2 penyelesaian. Penyelesaian komplementer sama penyelesaian partikulir. Nah, penyelesaian partikulir itu nggak boleh mengandung konstanta gitu. Cirinya seperti itu, PD itu. Kalau penyelesaian komplementer itu harus punya konstanta sembarang. Karena PD-nya derajat 2, tingkat 2, maka dia punya 2 konstanta, C1 dan C2. Jadi C1-nya ini apa? Tadi kurang 1 gitu. Jadi min A kali X sama dengan 0. Nah, penyelesaian gimana? Nah, dimisalkan bahwa X sama dengan E pangkat MT. Itu masukkan di sini dx dt-nya, d kuadrat x dt-nya, maka nanti ada persamaan karakteristik yang bentuknya m min a. Gitu. Nah, ini kan m sama dengan 0, kan ada m1 0. Nah ini 0 kan berarti C2 ini, kemudian m2 sama dengan a. Nah, ini jadi E pangkat AT itu. Ya. Harus diingat itu. Ya. Nah, berarti model ini bisa diselesaikan dong, Pak. Iya, ini saya ini menyelesaikan model yang tadi itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi si ini model ini bisa diselesaikan gitu loh, punya penyelesaian. Penyelesaiannya itu masuk akal nggak Pak? Itu harus divalidasi gitu loh. Melakukan validasi itu bisa dari modelnya tadi itu, bisa juga dari penyelesaian modelnya ini. Itu, ini penyelesaiannya kan X sama dengan ya X C1 ini ya
1E pangkat AT gitu ya, plus C2 min B per A itu. Nah, coba saudara lakukan validasi, ini kembalikan kepada gambar tadi itu. Cocok enggak penyelesaian seperti ini? Gitu. Kan tadi balok sama pegas gitu loh. Barangnya itu ada, balok itu kan barangnya ada. Penyelesaiannya model matematikanya kok seperti ini gitu loh. Artinya apa penyelesaiannya terhadap balok sama bekasnya tadi itu? Nah, itu melakukan validasi, melakukan analisis terhadap solusinya tadi itu di gambar kemarin itu pertama kali saya jelaskan itu. Ya. Cocok enggak dengan gambarnya tadi ini penjelasan ini? Gitu. Ya. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Contoh-contoh yang sama dengan skema yang saya berikan pertama itu. Nah, kemudian pertanyaan saya, kenapa kalau yang tadi itu, model yang tadi itu langsung bisa penyelesaiannya sudah ada gitu. Bisa sudah dapatkan penyelesaiannya tadi itu. Tapi kenapa kok masih dibawa ke sistem seperti ini? Ya kan? Ini bentuk sistem kan? Ini kan bisa saya nyatakan DDT. Kenapa? Bentuk yang tadi itu sudah enak-enak seperti itu, kemudian bisa diselesaikan. Kemudian saudara bawa ke bentuk sistem seperti ini. Dengan variabel keadaannya V sama X. Ngapain seperti ini? Ya mesti punya tujuan dong. Nggak mungkin nggak punya tujuan dirubah seperti ini. Apa kira-kira? Ini V dan X. Itu. Ya. Ini apa ini? XV, XV. Ini saya ambil P-nya 1 aja ya. Saya ambil P-nya 1. P-nya 1 aja. Sehingga ini pangkat V. Kemudian ini berarti CM. Ini KM. M. Kemudian ini 0. Ya. Ini 1. Oh, depan terbalik. Terbalik ya. Hilang semua. Ini depan ini 1. Sehingga menjadi seperti ini. Jadi DDT kan ini bentuk sistem ini. X itu sama dengan A kali X. Dengan variabel keadaannya X itu mempunyai variabel keadaan V dan X. Di mana V-nya fungsi T dan X-nya fungsi T. Jadi variabel keadaannya itu bentuknya adalah kecepatan dan lintasannya. Sehingga kalau ini saya selesaikan, maka penyelesaiannya kan X sama dengan apa? X0 sama seperti tadi itu, E pangkat AT, di mana A-nya ini adalah matrik ini. Jadi ini fungsi matrik. E pangkat AT adalah fungsi matrik. Karena A-nya ini A-nya ini kan dalam bentuk matrik. Ini fungsi matrik. Saudara kan sudah ngambil matematika sistem. Saudara pasti tahu itu. Fungsi matrik. Bagaimana menghitung fungsi matrik ini? Dideretkan ya.
Itu. Ini menjawab apa ini? Apakah jawaban ini sama seperti yang tadi? Halo? Sama mestinya. Sama, Pak. Iya, yang tadi itu juga X sebagai lintasan. Gitu. Tapi kenapa saudara membangun sistemnya ini gitu? Nah, letaknya di sini. Ya. Itu yang dipakai hukum Newton itu kan hukum kesetimbangan gaya. Ini kan gayanya setimbang ini. Ya, ini kan setimbang. Kok ini? Ini kan setimbang, kondisi setimbang ini. Setimbang. Gitu. Gimana kalau Kx plus Fn itu lebih besar dari yang ini? Yang ini, F ini. Nggak mungkin, gitu loh. Masa gaya tariknya itu, gaya reaksinya lebih besar dari gaya actionnya. Ya, actionnya itu yang lebih besar atau lebih kecil gitu. Kalau yang actionnya itu, yang gaya reaksinya itu lebih besar dari gaya actionnya, itu lucu gitu loh. Ada setannya itu mesti. Nah, saya cuma narik gini aja kok, situ aksinya kok lebih besar itu dari mana dia? Kan gitu. Berarti baloknya ada setannya itu. Ya, ikut-ikut narik gitu. Ya, nah, itu lucu makanya. Ini yang lebih besar mana? Yang ini bisa lebih besar seperti ini. Oh, terbalik saya. Ya, terbalik. Ya. Nah, gini, bisa gini. Kalau terjadi seperti ini maka jepitnya ambrol gitu loh. Ya. Jepitnya ambrol gitu. Lepas, makanya yang maksimum, yang dibuat maksimum itu adalah ini. Jadi maka ada batasan F maksimum tadi itu. Ya. Berapa F maksimum ya? Kalau dia sama dengan ini, kalau lebih dari ini maka dia akan akan lepas gitu. Jadi ada gaya minimumnya ini. Sedemikian rupa sehingga rumus ini bekerja. Nah, itu fenomenanya seperti itu, yang fenomena spesifiknya. Berapa F minimumnya? Supaya terjadi Kx plus Fn sama dengan M d kuadrat X dt kuadrat. F maksimum jelas, berarti ada gaya minimum supaya K-nya bekerja. Gitu, ya. Jadi ini sama-sama mengandung X gitu, ya. Sehingga kalau saudara tadi memakai dalam bentuk sistem, maka saudara bisa melakukan analisis terhadap modelnya, di mana posisi kesetimbangannya itu. Nah, ini seperti ini, kemudian dinyatakan untuk ini, saudara bisa mencari nilai eigennya dari sini, gitu, ya. Nilai eigennya seperti ini, ya. Jadi ini sudah ke sistem dinamis ya, karena memang bentuknya sistem dinamis gitu loh. Ini, maka dia akan stabil kalau bagian realnya itu negatif, karena di sini itu C-nya ini kan positif semua ya, maka dia nggak stabil ini, ya, karena lambda 1, lambda 2-nya lebih besar 0. Gitu. Ya. Jadi kalau dicari titik kesetimbangannya di 0,0, ini merupakan titik pelana, saddle point-nya. Gitu. Ya. Di sini dari sistem ini saudara bisa melakukan analisis lebih mendalam terhadap fenomena tadi itu. Ya. Jadi sampai menentukan
minimum maksimum dari gaya yang bekerja di situ. Sudah, ada pertanyaan? Ada. Oke, saya lanjut aja. Sekarang ini yang terjun ada 2, tapi saya ambil 1 aja ya. Ini jaraknya agak jauh ya. Yang ini antara yang 1 dengan yang 2. Ini punya risiko sendiri-sendiri. Jadi penerjun 1, kemudian ini penerjun 2, ini punya risiko sendiri gitu. Kemudian dia bekerja sendiri gitu. Ya, sehingga ini bisa disebut agent 1, yang ini bisa disebut sebagai agent 2. Kita amati yang 1 ini aja ya. Ini identifikasi objeknya seperti ini ya. Jadi penerjun membuka parasut sehingga penerjun bergerak ke arah horizontal karena angin dan gaya hambat atau disebut drag force-nya ini mempengaruhi laju pergerakan penerjun gitu ya. Jadi kalau di awal tadi itu kalau seperti ini belum dibuka, maka ini F body-nya atau G, jadi F body-nya atau sama dengan masanya aja, masa benda, masa orangnya tadi, ini kemudian drag force-nya ke sana kecil, ini FG-nya FD karena dia permukaannya kecil gitu. Jadi ada gaya di sini, ada gesekan antara angin, udara, gesekan antara udara atau angin ya, atau angin dengan penampang bodi penerjun ya, karena penampangnya kecil jadi orangnya, kalau dia kakinya di bawah jadi kecil. Nah, biasanya penerjun itu setelah dia keluar, ada yang kakinya dulu, ada yang dia melakukan akrobat dengan jungkir balik gitu. Tapi biasanya dia membangun suatu permukaan yang luas terhadap gerakan angin. Ini misalkan kecepatan angin, V angin. Gitu. Sehingga dragnya ini itu bisa dipakai sebagai gaya angkat. Jadi F dragnya itu bisa digunakan sebagai gaya angkat. Sebagai gaya angkat benda. Itu abstraknya itu. Bisa F body-nya, orangnya F G atau M lah, massa ya. Lebih enak massa itu, bebas gitu ya, nggak tergantung gravitasi. M orangnya itu. Makanya ada orang itu, kalau nggak salah ini di Transmil di Bandung itu, kalau nggak salah punya itu alat untuk seperti itu, sehingga orang itu diberi gaya angkat dalam bentuk kecepatan angin, kemudian orang itu
naik ke atas. Saya nonton di TV aja itu. Itu seperti itulah. Ya, seperti itu. Jadi kalau orangnya tegak lurus gini ya nggak bisa naik ke atas. Ya, karena tidak ada kayak ini, nggak ada permukaan yang dipakai untuk mendorong orang ini ke atas, sehingga harusnya membangun suatu permukaan. Gitu. Ini nanti kita bicarakan berikutnya ya, orang gimana di skydiving sport itu ada skenario bahwa dia akan bertemu pada lokasi tertentu dengan ketinggian tertentu, gitu ya, tanpa parasut dibuka, gitu. Ya itu bisa agent gitu, karena yang jelas loncatannya dia itu dengan waktu yang berbeda-beda. Jadi tidak sama waktunya. Walaupun ukurannya detik. Karena detik itu menentukan di sana. Di atas itu. Makanya ini olahraga yang risikonya sangat tinggi gitu. Bisa salah menentukan tubuh gitu ya. Di mekanika biologi itu bisa fatal gitu loh. Jadi kakinya itu salah menentukan posisi aja bisa fatal. Ya karena kecepatan tadi itu, kecepatan anginnya itu bisa menjadi gaya gitu. Dan saudara bisa berputar-putar terus gitu kalau posisi saudara, tubuh saudara itu salah menentukan posisi gitu ya. Oke. Jadi ini ceritanya gitu ya. Sehingga ini bisa pada kondisi tertentu karena ada V, angin, kecepatan angin ya, yang masuk di dalam parasut itu, sehingga trafosnya tadi itu bisa mengangkat orangnya, parasutnya ke atas, atau dia bergerak horizontal, dia bergerak vertikal gitu. Nah, angin ini kan nggak mesti konstan gitu, selalu berubah. Kalau dia monoton turun anginnya, maka dia akan bergerak turun juga. Makanya gerakan parabol ini sampai menyentuh tanah itu berbentuk parabola, gerakan payungnya ini. Jadi nggak akan lurus ke bawah kalau payungnya ini membuka secara sempurna, gitu ya. Jadi ini mengamatinya pada satu dimensi sebetulnya. Jadi kalau kecepatan anginnya, kemudian dragnya itu bisa dark force-nya itu bisa dihitung gitu ya. Sebab menghitungnya itu harus pakai laboratorium, nggak bisa sembarangan. Mau mencoba di atas itu, terjun dari lantai itu menara MIPA itu. Nggak bisa. Jadi pakai terowongan gitu, yang punya ya cuman di PTDI sana, itu labnya di sana yang punya ya. Jadi lab dinamik ya, lab di lab sana, di PTDI sana. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Jadi dari saya belum, Pak. Ya, oke. Jadi identifikasi objeknya seperti ini. Ya. Kemudian fenomenanya ini bisa saudara lihat di identifikasi ya, seperti cerita saya tadi itu, bisa saudara susun suatu fenomena. Ya. Kemudian ini jadi drag force-nya itu seperti ini.
rumusnya ini. Rumus ini masih bertahan gitu ya. Jadi ini di jurnal-jurnal itu masih problem, masih dalam bentuk problem. Jadi masih dalam penelitian gitu loh. Jadi kayak lembaga pertahanannya yang sering keluar di jurnal itu adalah di lembaga pertahanannya Inggris. Jadi kayak di sini Hancom gitu ya. Kalau di Inggris tuh ada juga Hancom yang selalu rutin melakukan paper-paper yang dikeluarkan di jurnal. Kemudian NASA itu juga, ya, terutama yang kaitan dengan parasutnya ini. Jadi khusus membahas parasut ini itu macam-macam gitu. Jadi di sini ada pegasnya parasut itu. Jadi inilah apanya kain parasutnya itu loh. Kain parasutnya itu seolah punya pegas. Dia elastis gitu, ditarik gitu. Tapi nggak boleh narik ini. Jadi antara bekas satu bekas lain itu saling terkait di parasutnya itu. Jadi menentukan kain parasut ini juga nggak sembarang gitu ya. Nah, ini rumusnya ini masih dipakai di jurnal apa saja dipakai. Kemudian yang jadi masalah di lab itu kan CD-nya nih, coefficient drag-nya ini. Nah, coefficient drag-nya ini menentukannya itu harus di laboratorium, nggak bisa ditentukan sembarang gitu ya, atau memakai hasil laboratorium yang dilakukan oleh peneliti boleh gitu ya. Ini FG-nya kayak orangnya itu kayak berat penerjun sini M kali gravitasi gitu. Sehingga kalau pakai hukum Newton itu seperti ini. Jadi hukum kesetimbangan tadi itu, ya, itu. Sehingga kalau diselesaikan maka bentuknya seperti ini. Ini kan PD biasa ini, kan? Tapi dinyatakan dalam V. Jadi PD tingkat 1, PD tingkat 1 derajat 1. Seperti ini. Nah, ini kalau diselesaikan, jawabannya ini. Ya. Sehingga kalau T sama dengan 0, maka VT-nya seperti ini. Jadi dimasukkan 0, ya. Sehingga diperoleh ini. Sehingga VT-nya ini bentuknya. Itu kecepatannya ini. Ya. S-nya tinggal mengintegralkan aja S-nya. S sama dengan integral VT dt atau ST sama dengan ini. Coba dihitung T-nya berapa ini. Ini kan bisa saudara kan? Ya kan? Ini kan E pangkat ini. Ini konstan semua. Ya. Jadi ini konstan kan? Ini konstan. Ini konstan. Ini juga konstan. Ini juga konstan. Jadi kalau disederhanakan jadi E integral ya A misalkan gitu min ini sama ya A E pangkat BT itu ini beda C ya plus C E yang atas ini sama berarti PT DT gitu. Coba penjelasannya gimana ini ya, ini kan sama aja. Ini kalau misalkan aja misal
M sama dengan EBT. Misalkan seperti ini aja. Sehingga DM, ya, gitu. Bukan. Sehingga BT sama dengan LNM. Gitu kan? Sehingga DT sama dengan apa ini? Seper M B DM. Diganti ini. Integral A min A kali M per C plus C kali M itu ini ada seper M, dt-nya tadi kan seper MB dm, udah selesai. Itu berarti integral A min AM per seper B-nya saya keluarkan M kali C plus M kali CM DM. Ini pecah rasional, fungsi pecah rasional berarti, ya kan? Ini kan bentuknya fungsi pecah rasional, sehingga dipecah lagi sehingga A min AM per M C plus CM. Ini harus dijadikan A besar per M plus B per C plus CM. Nah, ini coba dicari AB-nya. Nanti diintegralkan selesai. Oke, materinya sudah selesai. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri sekian aja dulu. Saya untuk sementara tidak memberikan tugas dulu. Ya. Oke, stop share. Halo? Udah, sekian aja dulu ya. Iya, Pak. Jangan lupa absen, gitu ya. Jadi saya belum memberikan tugas dulu ya, karena materinya masih bentuk-bentuk sederhana. Ini mengalihkan dari konsep skema yang kemarin saya jelaskan, dari objek, kemudian fenomena, dan dari skema itu bagaimana sebetulnya mulai awal membangun suatu model. Seperti tadi itu. Ngapain kalau bentuknya sudah sederhana seperti itu, ngapain harus dibuat sistem dan seterusnya. Untuk apa mencari dalam bentuk sistem itu? Berarti ada sesuatu yang dicari gitu loh. Kalau memang fenomenanya, masalahnya itu bisa saudara jawab tanpa dalam bentuk sistem yang tadi itu, ya sudah dari situ aja. Nggak usah dicari stabilitasnya, nggak usah cari titik sembilangannya, nggak usah. Itu aja selesaikan, udah selesai gitu loh. Jadi nggak usah cari yang sulit-sulit gitu loh, gampang aja ya. Jadi jangan terpengaruh sama fenomena itu kayak apa gitu, jangan. Ya, apa harus dalam bentuk sistem, tidak gitu loh. Ya. Tapi saudara membangun modelnya itu, saya mulai dari sistem yang paling kecil, gitu, agar supaya nanti bisa membangun, saudara bisa membuat model matematika untuk sistem yang lebih besar. Contohnya misalkan kalau saudara disuruh menghitung berapa kekuatan sayap pesawat misalkan, itu kan komponen yang paling kecil dari pesawat. Jadi harus berbicara
dengan sistem yang lain. Misalkan seperti itu. Tapi kita mulai, pola pikir kita mulai dari sistem. Oke, sekian aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Hmm.